Keterampilan manajerial. Keterampilan konseptual. Pertama, keterampilan konseptual yaitu kemampuan untuk memandang dan memahami suatu persoalan, suatu isu, atau organisasi secara keseluruhan dan mengkoordinasikan serta memadukan semua bagian-bagiannya yang saling terkait untuk kepentingan organisasi. Contoh kemampuan konseptual yakni kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang juga merupakan contoh keterampilan konseptual. Keterampilan manajemen konseptual membutuhkan kemampuan untuk membuat keputusan cepat jika diperlukan. Beberapa jenis keterampilan pemecahan masalah termasuk pengambilan keputusan, pemikiran kritis, pemikiran logis, multitasking, dan pemecahan masalah. Kemampuan interpersonal skill adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Bagian dari soft skill ini dianggap sangat penting di dunia kerja. Selain itu, Investopedia juga menyebutkan bahwa skill ini tak hanya digunakan di lingkungan kerja, tetapi juga di lingkungan sosial dan keluarga. Keterampilan interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan bersama. Jadi keterampilan ini menekankan pada hubungan seseorang dengan individu atau grup. Contoh, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, empati, mau mendengarkan, sikap pemecahan masalah, sikap kepemimpinan, manajemen konflik, dan negosiasi. Adapun keterampilan teknis sangat penting bagi para profesional yang bekerja di bidang teknis, karena memungkinkan mereka untuk menjalankan tugasnya dengan lebih presisi dan efisien. Contoh keterampilan teknis meliputi pemrograman komputer, analisis data, teknik mesin, instalasi listrik. Keterampilan teknis lain adalah pengetahuan dan keahlian khusus yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu dan menggunakan alat program khusus dalam situasi dunia nyata. Sementara PPK tenaga teknis adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diperuntukkan dalam lingkup profesional atau fungsional tenaga teknis. PPK tenaga teknis meliputi berbagai instansi kementerian. Contoh, kemampuan teknologi, kemampuan bahasa, kemampuan menulis dan membaca, kemampuan kepemimpinan, kemampuan membangun jaringan, kemampuan public speaking, kemampuan manajemen waktu, kemampuan berpikir kreatif. Keterampilan diagnostik disebut juga sebagai keterampilan yang menunjukkan kemampuan seseorang secara tepat untuk memperoleh sebab yang benar dari situasi tertentu hanya lewat data ataupun lewat observasi dan fakta. Keterampilan diagnostik mengacu pada kemampuan untuk memvisualisasikan respons terbaik terhadap suatu situasi. Keterampilan analitis berarti kemampuan untuk mengidentifikasi variabel kunci dalam suatu situasi. Keterampilan diagnostik manajer dan keterampilan analisis membantunya mengidentifikasi kemampuan pendekatan untuk suatu situasi. Contoh, tujuan utama dari pengujian diagnostik adalah mendeteksi suatu penyakit, penyebarannya ke seluruh tubuh. Tes diagnostik digunakan secara luas di seluruh dunia dengan tujuan utama mendeteksi penyakit pandangannya dan penyebarannya ke dalam tubuh. Contoh, keterampilan diagnostik meliputi perhatian terhadap detail, memahami diri sendiri, menghargai pendapat orang lain, dan lebih berdasarkan. Keterampilan politik adalah kemampuan untuk secara efektif memahami orang lain, menggunakan pengetahuan semacam itu untuk mempengaruhi orang lain dalam bertindak. Dengan demikian, dapat meningkatkan tujuan pribadi dan atau organisasi. Definisi political skill lain adalah kemampuan di tempat kerja untuk memahami dan mempengaruhi orang lain agar dapat bertindak untuk meningkatkan tujuan pribadi atau organisasi. Ferris et al. 2005-2007. 4 dimensi keterampilan politik yakni kecerdasan sosial, pengalaman antar pribadi, kemampuan berjejaring dan ketulusan semu diasumsikan saling bersama lain. Contoh, kemampuan untuk menunjukkan kepercayaan diri dan diplomasi profesional
sekaligus berhubungan secara efektif dengan orang di semua tingkatan secara internal dan eksternal, menunjukkan pemahaman tentang keterkaitan, peran dan tanggung jawab organisasi Anda mengembangkan dan memelihara hubungan. Keterampilan organisasi adalah keterampilan membantu Anda memfokuskan waktu, tenaga, dan sumber daya pada pekerjaan penting. Keterampilan organisasi juga membantu menjaga semua pekerja tetap pada jalurnya untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi pemerintah merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan bidangnya. Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, organisasi pemerintah setidaknya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu organisasi vertikal dan organisasi. Contoh keterampilan organisasi: perencanaan, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, manajemen waktu, perhatian terhadap detail, berpikir kritis, motivasi diri, mengelola. Keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer, keterampilan lainnya yakni keterampilan low trust respect, rasa hormat tentang mendengarkan. Orang merasa dihormati ketika mereka didengar dan dipahami, menjadi benar-benar tertarik dan terbuka kepada orang lain, memperkuat hubungan, dan membangun kepercayaan. High respect adalah sikap menghormati, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berperilaku sopan dengan orang yang ada di sekitar kita. Kurangnya kesopanan sering kita jumpai, misalnya insiden kemarahan di jalan, yang membuktikan bahwa masyarakat telah lupa bagaimana menjadi baik. Idiom built-in a China shop: seseorang yang merusak barang-barang atau yang sering membuat kesalahan atau menyebabkan kerusakan dalam situasi yang membutuhkan pemikiran atau perilaku yang hati-hati. Idiom ini berlaku untuk seseorang di mana dia harus bersikap hati-hati dalam berperilaku dan pemikiran ketika membutuhkan pemikiran atau perilaku yang harus berhati. Picture window: mengetahui keadaan personal karyawan bisa menggambarkan dan membayangkan keadaan mereka. Terima kasih.